Pelangi and welcome to my life. Tiga kata yang menggambarkan Dian Pelangi tuh perfeksionis, berambisi, dan fun. Kalau di butik ya sebenarnya kalau misalnya udah di butik, saya biasanya ketemu sama customer, melayani customer, fokus sama produksi karena kan saya harus selalu berinovasi, membuat yang baru lagi. Jadi alhamdulillah kita sudah punya 14 cabang tersebar dari Batam, Aceh, Pekanbaru, Medan, Palembang sampai ke Makassar. Dan alhamdulillah sampai ke luar negeri juga, yaitu satu di Kuala Lumpur. Tapi untuk fashion show alhamdulillah kalau di luar negeri kita udah sampai ke Melbourne, ke Australia, bahkan sampai ke Timur Tengah, sampai juga ke Eropa. Saya ingin menerangi tempat yang di tempat itu bahkan minoritas Islam sekalipun gitu. Jadi saya justru pengen syiar saya nggak ke negara timur Tengah yang memang sudah mayoritas Islam, tapi sampai ke negara yang minoritas Islam sekalipun. Fashion dan kain-kain tradisional sudah menjadi bagian dari hidup saya semenjak kecil. Oleh karena itu, saya selalu menggunakan kain jemputan, batik, dan songket di setiap rancangan saya, karena saya sudah terlanjur cinta dengan kain-kain khas Indonesia. Banyak sih yang bilang, Dian mah gampang tinggal nerusin usaha orang tua aja. Dian mah enak, udah ada lahan, tinggal diterusin aja. Nggak usah perlu modal, nggak usah jungkir balik lagi, udah tinggal diteruskan. Padahal menurut aku ya meneruskan suatu usaha itu susah-susah gampang ya. Karena kita harus memimpin sekian banyak orang, kita harus bisa berinovasi yang baru-baru lagi, dan itu bukan hal yang mudah gitu loh. Jadi meneruskan usaha itu menurut aku gampang-gampang susah. Sebelum saya menunjukkan hasil karya saya, banyak orang yang beranggapan, oh Dian Pelangi anak bawang, Dian Pelangi junior, Dian Pelangi apa? Saya udah memulai semenjak umur 18 tahun, memang saya junior ibaratnya seperti itu. Untuk mendapatkan respect orang, saya nggak bisa minta. Prinsip saya, kalau saya pengen dihargai, saya harus menunjukkan hasil karya saya. Cukup terpukul ya gitu. Jadi hasil karya yang saya ciptakan, yang saya desain, yang sampai nggak tidur bikinnya, tahu-tahu ada di mana, tapi dengan harga yang 50% bahkan 100% lebih murah gitu. Jadi kan agak down juga, tapi menurut saya ya awal-awal aja seperti itu. Sekarang saya udah beranggapan ya itu sebagai pemicu juga untuk saya membuat karya yang lebih bagus lagi, yang lebih baru lagi, lebih fresh lagi. Dari semenjak aku pertama punya kamera pribadi, terus aku capture, dan bahkan aku sering ambil foto outfit yang aku pakai, karena orang-orang banyak yang bilang, Dian kayaknya sayang kalau kamu cuma pakai baju-baju bagus aja tiap hari tapi nggak di sharing, nggak ditampilkan di sosial media kamu. Akhirnya aku buat blog dan aku tampilkan foto-foto aku di situ. Aku orangnya kalau cari inspirasi kadang traveling, kadang aku niat sampai ke Eropa, sampai kemana aku datengin. Tapi kalau misalnya lagi sibuk ya aku paling lihat lewat internet aja. Aku sekarang traveling juga udah menjadi kebutuhan ya, jadi bukan hanya hobi aja. Sekarang kalau misalnya udah capek sama kerjaan, weekend kosong tuh aku pasti pergi kemana aja, paling deket ke Bandung juga aku datengin gitu. Tapi kalau misalnya lagi niat banget, aku bisa sampai ke Paris, bisa sampai ke Timur Tengah gitu. Dan ketika aku traveling, aku nggak hanya enjoy
santai-santai, enjoy life gitu aja, enggak. Aku traveling tuh sebenarnya selain untuk refresh, tapi aku juga cari inspirasi sehingga sehingga aku bisa menghasilkan sesuatu yang baru lagi, inovasi yang baru lagi untuk hasil karyaku ke depan. Aku adalah hasil dekat orang tuaku. Jadi kalau orang tuaku dulu nggak paksa aku masuk SMK, nggak paksa aku masuk pesantren, mungkin aku nggak bakal seperti ini gitu. Orang tuaku prinsipnya dasarnya harus agama dulu, dan setelah itu baru mau cari ilmu apa aja silahkan. Kalau dulu aku sebel sama orang tua aku, sekarang aku malah berterima kasih gitu. Karena kalau mereka nggak paksa aku seperti itu, aku nggak mungkin bisa jadi seperti ini gitu. Nggak mungkin bisa mendapatkan ilmu tentang fashion dan bisa mulai secepat ini gitu. Dan yang paling penting adalah doa mereka dan ridho mereka ya. Aku nggak akan ngerjain ini, nggak bakal aku capek-capek sampai seperti ini kalau mereka nggak ridho gitu. Jadi apa yang aku lakukan tuh berdasarkan ridho mereka, ridho suami dan ridho orang tuaku. Untuk sukses adalah terus bersemangat, pantang menyerah, dan pastinya utamakan ridho orang tua.